hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Duh, makasih nih, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak Pak. Apalagi digugat Mas. Enak ya. Yang ini enak banget. Enak banget ya. Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu Pak. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang sudah kotor. Iya Pak. Ya, ini kan masih baru Pak. Iya Pak. Ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh Ini iya. aja. Terima kasih. Selamat pagi semua peserta kelas dewasa. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh memasuki bulan yang baru pada bulan Juli 2021, dan saya mempercayakan kepada kita semua bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah Tuhan yang selalu memelihara hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua. Mari kita bersama-sama belajar satu kebenaran dari firman Tuhan yang menolong kita memahami bagaimana satu keluarga dibangun dengan kemurahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mohon pimpinan-Mu supaya kami belajar sebagian dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang triwulan kedua kita belajar bersama-sama semuanya tema tentang keluarga. Keluarga sebagai lembaga ilahi, keluarga sebagai kesatuan yang utuh, sebagai rumah pemulihan, sebagai balai latihan hidup, keluarga juga sebagai mempersiapkan generasi muda, keluarga yang menyembah Tuhan, menjadi terang, menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana, sebagai ayah, sebagai ibu menjadi pengelola yang bijaksana di dalam keluarga. Dan kita belajar semua kebenaran itu, hubungan menantu dan mertua, bijaksana menghadapi masalah keluarga. Memang semua topik ini berkaitan satu sama lain. Penulis-penulis dalam sistem penulisan Lembaga Literatur Baptis dan Badan Pengurus Nasional menuliskan itu secara utuh. Itu pendekatan induktif supaya semua orang bisa belajar, baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Ada persoalan ketidakcocokan pelajaran tertentu dengan kelompok usia tertentu,
Ya pasti. Tapi namanya satu pelajaran yang utuh pasti membahas semuanya. Tidak dapat membahas hanya sepotong-sepotong saja. Kitalah sebagai guru-guru harus membahas dengan bijaksana, dengan penerapan-penerapan yang bijaksana. Bapak Ibu, hari ini kita belajar satu tema terakhir dari 13 pelajaran. Jadi kita memasuki pelajaran yang ke-13, yaitu keluarga yang murah hati. Keluarga yang murah hati. Ada satu teks yang diambil dari Galatia 6 yang sangat menarik dari ayat 2 ya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Dan juga kita belajar bersama-sama dari Galatia pasal yang kedua itu, ayat 8-10 pun mengatakan hal yang serupa supaya kita saling tolong menolong. Sebagai hal yang menarik dari bagian ini, kita memang dipanggil sebagai satu keluarga yang harus menjadi keluarga yang murah hati. Alkitab mengajar kepada kita dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan hati, seorang yang dengan ikhlas dan tulus saling membantu dan saling menolong. Kemurahan hati Bapa di sorga itu seperti apa? Kemurahan Bapa di sorga itu seperti kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi waktu kita membaca kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita menemukan perkataan-perkataan yang original dari Tuhan Yesus. Salah satu firman Tuhan yang dalam Matius 5 ayat 45 disebut begini, Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita belajar dari pelajaran ini bahwa Bapa di surga, Allah kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi setiap orang tanpa kecuali. Jadi Bapa kita itu adalah Bapa yang memberi kepada para pendosa dan orang yang saleh satu hal yang adil, sesuatu yang sama. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa kalau kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita akan lebih dilindungi daripada orang-orang di luar sana. Kita mendapatkan kemurahan kekal. Memang ada banyak orang yang mengejar kemurahan yang sementara, yang fana. Tapi Anda dan saya mendapat kemurahan yang kekal dan kemurahan hati Bapa yang sementara, saudara, hidup di bumi ini. Pemeliharaan kepada seluruh dunia adalah pemeliharaan yang universal dari Allah kita. Dan Injil Matius ini mengajarkan kita seperti itu. Nah, karena itu saudara dan saya, mari kita belajar murah hati, menolong sesamanya, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Karena itu mari kita juga belajar hidup yang sederhana, bersahaja, supaya kita hidup. Bersahaja itu tidak berarti kita menjadi seorang yang kikir, keluarga yang pelit. Tapi hidup bersahaja itu berarti kita juga tidak menghambur-hamburkan keadaan keuangan kita untuk keperluan-keperluan yang tidak perlu. Saudara, waktu kita belajar tentang kemurahan hati, setidaknya kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, kita belajar bahwa kemurahan hati itu yaitu belajar menolong keluarga kita sendiri. Menolong keluarga kita sendiri. Orang yang paling dekat dengan kita adalah anggota keluarga kita sendiri. Mereka dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi kebutuhan-kebutuhan harian adalah orang-orang yang terdekat. Saudara diminta oleh firman Tuhan untuk juga mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang terdekat saudara. Jadi jangan baik di luar tapi tidak menjadi berkat di dalam.
baik bagi orang lain tapi tidak baik bagi adik sendiri, bagi kakak sendiri, bagi keluarga sendiri, bagi II sendiri, bagi keluarga-keluarga yang memerlukan pertolongan saudara. Saudara harus terbukti dapat menjadi saksi di rumah saudara sendiri. Ketika Tuhan menghendaki agar saudara memperhatikan orang-orang di seputar saudara, orang-orang yang ada di lingkungan kecil saudara, nah ketika saudara dapat bertindak secara nyata bagi mereka, nah itu yang Tuhan inginkan, supaya saudara dapat bertindak menguatkan keluarga saudara. Nah, dalam hidup kita hari ini, kita hidup dalam masa di mana kompetisi menjadi satu kebiasaan dan juga kecenderungan setiap orang. Kompetisi hidup, kompetisi karir, kompetisi harta kekayaan, kompetisi macam-macam yang lainnya. Saudara, persaingan seperti itu menghasilkan pribadi-pribadi yang egoistik, yang selfish, yang lebih senang melayani diri sendiri. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang orang dengan hidup lebih melayani diri sendiri, egoisme, ya dia akan sulit memperhatikan orang lain, kadang mengambil hak orang lain. Contohnya ada banyak kakak adik, ada banyak anggota keluarga bersaing untuk mendapatkan warisan. Bahkan persaingannya sangat negatif sehingga membuat kakak melukai adik, adik melukai kakak karena urusan warisan harta orang tua. Saudara, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan. Orang membutuhkan uang, tapi orang dibutakan oleh uang sampai anggota keluarga sendiri menjadi kompetisi yang tidak sehat, bahkan menjadi satu kejahatan muncul dari keluarga sendiri. Kita orang percaya harus sungguh-sungguh tidak terlibat dalam konflik-konflik, kompetisi-kompetisi keluarga. Saudara sebagai anggota keluarga harus saling menolong, harus saling memimpin, membimbing anggota keluarga yang lainnya. Bagian yang kedua itu tentang membantu keluarga kita. Yang kedua itu membantu orang lain, membantu sesama kita. Saya menarik sekali ya, dalam Roma 12 ayat 13, Roma 12 ayat 13 mengatakan begini: bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakan dirimu memberikan tumpangan. Bagian yang kedua itu Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal, dua ayat ini. Yang pertama, kita membantu sesama orang percaya. Yang kedua, kita membantu juga semua orang lain. Seperti Bapa kita yang murah hati, marilah kita membantu orang yang tidak melakukan kebajikan kepada saudara, orang yang merugikan saudara, mari kita belajar juga membantu mereka. Demikian juga kita belajar bersama-sama membantu kawan-kawan seiman kita. Saudara, dalam hidup kita sebagai gereja, pasti di gereja ada pelayanan untuk orang-orang yang memang membutuhkan perhatian dan pertolongan dari gereja. Kadang-kadang juga banyak orang berpikir bahwa kalau kita menolong, nanti orangnya bergantung kepada kita. Kita harus menolong orang bergantung kepada Tuhan. Itu pasti. Pengajaran kita adalah pengajaran untuk setiap orang bergantung kepada Tuhan. Tapi hal kedua, kita juga diajar untuk menolong sesama. Dan jangan mengaitkan antara keduanya itu secara sembrono. Saudara, mari kita mengajar setiap orang bergantung kepada Tuhan,
dan saudara sebagai gereja dan saya membantu orang yang dalam kekurangan itu. Karena Tuhan selalu memakai satu orang atau sekelompok orang untuk membantu orang lain. Tidak akan pernah ada orang yang sembuh dari lumpuhnya di tempat tidur seumur hidupnya kalau teman-temannya dalam Injil Matius dan Injil Lukas tidak menggotong dia, membawa kepada Yesus, dan bahkan membuka tingkap rumahnya, genteng rumahnya, dan menurunkan orang yang dari atas genteng itu ke bawah supaya Yesus bisa menyembuhkan dia, karena semua orang sudah penuh di rumah itu. Mujizat itu selalu terjadi karena ada kelompok orang juga yang bertanggung jawab terhadap orang lain yang dalam keadaan tidak dapat berjalan, dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan sulit. Saudara, waktu kita belajar bagian ini, membantu orang lain adalah satu panggilan orang percaya. Bahkan dalam Injil Matius pasal 25, Yesus mengkategorikan satu keselamatan yang sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan orang percaya. Ya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu tidak menolong aku. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Yesus menegur orang-orang itu, dan kata Tuhan Yesus juga, dia mengaitkan antara keselamatan seseorang dengan bagaimana orang itu melakukan kehendak Allah, yaitu berbuat baik terhadap sesamanya dan juga terhadap orang-orang yang seiman dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat jelas saya pikir ya. Kalau saudara menolong kawan-kawan seiman dan menolong semua orang lain, memberi kepada mereka pertolongan, tidak menghitung-hitung, tidak hitung-hitungan, tapi saudara menolong sesama saudara, maka saudara akan diberi sukacita oleh Tuhan. Sukacita oleh Tuhan. Tidak pernah ada orang miskin karena menolong orang. Yakinilah hal itu. Tidak pernah saudara jatuh miskin karena saudara menolong sesama saudara. Yang terakhir saudara, yaitu bagaimana 1 Korintus 9 ayat 6-15 ini kita juga dipanggil untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6-15, surat Rasul Paulus ini barangkali memang jarang dikhotbahkan di gereja, karena memang sepertinya kalau berkhotbah pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15 ini seperti sesuatu yang si pengkhotbah khawatir dia dikira meminta-minta dukungan jemaat. Kebenaran ini adalah kebenaran. Kebenaran ini ditulis oleh hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang sifatnya kekal untuk gereja di seluruh generasi, seluruh zaman, di seluruh tempat. Karena itu kebenaran ini sifatnya sangat penting untuk gereja pada hari ini, supaya pekerjaan Tuhan dapat didukung. Saya membacakan sebagian dari ayat-ayat ini. Pasal 9 ayat yang ke-6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu
Pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kita menaburkan benih rohani bagi kamu, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu pada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat ini masih ada ayat lain, tapi saya berhenti di bagian ini saja. Ayat-ayat ini menolong kita. Rasul Paulus bilang begini, kalau aku bekerja untuk kamu, hai gereja di Korintus, aku melayani dan merintis sampai engkau bertumbuh seperti ini, aku melayaninya dengan ikhlas. Kata Rasul Paulus seperti itu. Aku tidak menggunakan hakku untuk meminta-minta kepadamu. Saya kira ini mentalitas seorang yang sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, siapapun sebagai hamba Tuhan harus bermentalitas seperti ini. Tidak meminta-minta dan menjadi seorang yang seolah-olah mengemis. Tapi ayat ini menolong kita. Itu satu hal yang berbeda dengan hal kedua yang saya ingin ucapkan ini. Hal ini menolong gereja, menolong persekutuan rohani kita untuk memelihara orang-orang yang bekerja sepenuh hati dan sepenuh waktunya, memikirkan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mencari jalan keluar dari semua kesulitan dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Dan Anda sebagai jemaat harus mendukung dan harus mengongkosinya. Kata Rasul Paulus, apakah ada prajurit yang berperang atas biaya sendiri? Tidak mungkin. Setiap orang sebagai prajurit-prajurit Kristus, para hamba-hamba Tuhan, harus diongkosi oleh gerejanya supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, jangan sampai, kata Rasul Paulus, kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk menolong. Ya, saya bersyukur karena jemaat Gereja Baptis Bait Lahim adalah jemaat yang dewasa dan menolong para hamba Tuhan. Baik di gereja kita di Induk ini maupun gereja-gereja di cabang, baik di Trucuk maupun di Purwowangi, Jati Jajar, di Kampung Laut, dan di tempat-tempat lain. Saudara memperhatikan, kalau kita terus memperhatikan dan memberikan dukungan kepada para hamba Tuhan yang melayani baik di cabang maupun di Induk, di Gereja Baptis Bait Lahim, niscaya gereja kita akan tetap ditolong, ditopang oleh Tuhan dan diberkati dalam semua segi hidupnya. Tidak pernah ada gereja yang menjadi jatuh miskin dan defisit dan susah karena dia mendukung pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memprogramkan demikian. Gereja yang memberi adalah gereja yang sekaligus diberkati oleh Tuhan. Gereja yang berbagi adalah gereja yang seringkali menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, yakinilah hal itu menjadi keyakinan kita bersama-sama. Jadi saya harap pelajaran yang luar biasa ini menolong kita mengerti bahwa saudara dan saya harus menjadi keluarga yang murah hati. Artinya menolong rumah tangga dan keluarga saudara sendiri. Mari bekerja dan menolong keluarga saudara sendiri. Yang kedua, saudara juga belajar bersama-sama membantu orang lain. Di setiap rumah,
sebaiknya juga ada anggaran rumah tangga untuk pos sosial rumah tangga. Harus ada itu, siapkan itu. Saudara, sedikit apapun saudara menyisihkan satu pos untuk pengeluaran rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga saudara sudah ada, bagus. Tapi satu pos lain, yaitu pengeluaran untuk membantu sesama saudara. Wah, saya masih kurang, mana mungkin Pak Pendeta, mana mungkin. Mari belajar untuk menertibkan diri kita sesedikit mungkin saudara dapat membantu, baik secara keuangan maupun secara perhatian, secara pengaruh. Saudara menggunakan pengaruh saudara untuk mencari kerja untuk orang yang belum bekerja. Saudara membuka akses-akses itu pun sudah sangat luar biasa dan menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mendukung pekerjaan Tuhan. Para hamba Tuhan tidak dipanggil untuk menjadi orang yang meminta belas kasihan, tapi para hamba Tuhan dipanggil, kata ayat ini, untuk menjadi seorang pembajak, untuk menjadi seorang prajurit, seorang petarung menghadapi pekerjaan Tuhan yang ke depan ini makin kompleks dalam hidup di negeri kita. Mari kita mendukungnya dengan semua keikhlasan dan sukacita saudara dan saya. Selamat pagi saudara, selamat berdiskusi, selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini mendewasakan dan menolong kami untuk menjadi keluarga yang murah hati. Karena Bapa di surga adalah Bapa yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.